Halo, apa kabar? Hari ini kita akan mempelajari tentang antarmuka Android Studio. Nah, silakan Anda buka Android Studio Anda dan pastinya Anda sekarang sudah menginstal Android Studio. Dan juga pastikan Anda sudah membuat Virtual Device Manager dan SDK-nya. Nah, di sini kita tidak akan lagi membahas kedua materi ini karena materi ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, kita akan fokuskan pada materi ini bagaimana nanti kita mengenal antarmuka Android Studio serta bagaimana membuat project baru. Nah, awal Anda membuka sebuah aplikasi Android Studio, maka tampilan halaman awalnya adalah seperti ini, di mana di dalam ini terdapat 3 buah menu, new project. Nah, disinilah nanti kita akan membuat project baru kita, dan open project artinya kita sudah membuat project baru dan project tersebut ingin kita buka kembali, maka kita bisa mengklik open project. Sedangkan get from VCS ini gunanya adalah untuk menghubungkan Android Studio kita dengan akun seperti GitHub atau yang lainnya. Nah, karena ini kita materi yang pertama kita, jadi kita akan coba membuat project baru. Oke, kita mulai saja. Silakan Anda klik icon plus ini atau new project. Nanti kita akan diarahkan ke halaman new project. Nah, di sini Anda mendapatkan beberapa menu. Di template-nya ada foto and tablet, phone ya, and tablet, Wear OS, television, otomotif. Nah, kita akan bermain di sini, foto and tablet. Nah, kalau Anda pilih yang ini, nanti di dalamnya terdapat beberapa pilihan desain yang sudah disediakan oleh Android Studio. Nah, seperti ini. Tapi kita ingin membuat template dari awal, maka kita bisa pilih nanti MPT Views Activity. Nah, silakan Anda klik ini, kemudian klik next. Ini adalah halaman di mana kita mengisikan data-data tentang project kita. Nah, untuk name boleh Anda buat contoh my project. Nah, seperti ini. Nah, pastikan seketika Anda buat sebuah project, dia namanya tidak ada apa lagi, tidak ada tanda error di sini. Nah, seperti ini. Project app. Oke. Nah, text name ini adalah nama kita apakan, kita biarkan saja dulu, tidak dititip. Lokasinya kita tentukan, nanti kita mau simpan di mana project kita. Anda bisa klik di sini kalau Anda ingin menyimpan di drive yang lain seperti di D atau di E. Nah, secara default dia tersimpan di C. Di sini saya bisa menyimpannya di D, bisa saya simpan di Android Studio, kemudian nanti saya klik OK. Nah, ini ada error, saya bisa akan spek-speknya, contoh saya tambah project app. Nah, nanti supaya dibuat di dalamnya sebuah folder dengan nama project app. Nah, bahasanya bisa kita pilih Java atau Kotlin. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan bahasa Java. Kotlin ya, bahasa Kotlin. Nah, minimum SDK adalah project kita nanti bisa berjalan di Android versi keberapa minimumnya. Nah, di sini ada beberapa versi yang disediakan. Nah, kita bisa pilih versi Android kelima, artinya nanti di Android keempat maka project ini tidak bisa berjalan karena dia minta dia bisa berjalan di versi Android kelima. Nah, ini kita biarkan saja, kemudian klik finish untuk menyelesaikan konfigurasinya. Nah, kita tunggu sejenak, proses pembuatan project sedang berlangsung. Nah, saya perbesar. Nah, kita lihat di sini sedang melakukan sebuah proses. Nah, pastikan saat ini Anda sudah terkoneksi ke internet karena dia akan mendownload Gradle-nya. Nah, oke. Kita sudah masuk dan sudah siap mendownload Gradle-nya. Nah, inilah halaman awal dari Android Studio.
Nah, kalau kita lihat sebelah kiri, ini terdapat sebuah root tempat lokasi nanti penyimpanan project kita. Nah, sedangkan di sini ini merupakan halaman yang ditampilkan dari file yang kita buka. Pada awal kita menjalankan Android Studio, ada dua file yang telah dibuat, yaitu activity main dan main activity.kotlin. Nah, main activity.kotlin ini merupakan halaman untuk membuat program Kotlin-nya nanti. Nah, sedangkan activity main.xml ini, nah disinilah kita akan membuat desain halaman Android kita. Berarti ini untuk GUI-nya, sedangkan ini untuk programnya. Sekarang saya akan close kedua file ini. Nah, sekarang kita sudah tidak punya file lagi. Nah, kita bisa memanggil file di dalam root ini. Kalau yang untuk programnya, kita ambil di Kotlin, example, main activity. Nah, akan muncul nanti. Sedangkan untuk desain layout, Anda cari keras layout activity main. Nah, maka desain kita kembali muncul. Nah, kita masuk dulu ke activity main.xml-nya. Di sini Anda lihat sebelah kanan ini terdapat 3 tombol, ada desain. Nah, kalau kita ambil ini akan menampilkan nanti halaman desain saja. Nah, di sini nanti kita akan desain halaman Android kita. Kemudian ada split. Nah, di sini nanti akan menampilkan halaman desain dan halaman program. Sedangkan di code hanya menampilkan halaman program saja. Nah, perlu kita ketahui kalau di Android Studio kita bisa membuat desain dengan mengetikkan kodenya sama kayak XML, tapi kita juga bisa melakukan drag and drop di sini. Nah, drag and drop itu kita bisa pakai menu ini, palette. Kemudian kita pilih komponennya, kita mau file apa, kita tinggal klik seperti button, kita klik, kemudian kita drag ke area kerja kita. Seperti ini. Nah, nanti akan dibuat sebuah tombol di sini. Nah, sedangkan untuk mengatur atributnya, kita bisa ambil menu di sini. Nah, nanti halaman ini kita akan mengatur atribut dari desain kita. Nah, kalau kita lihat di sini, terlebih dulu kita coba runningkan program kita dengan cara klik di sini. Klik, nanti program kita akan running. Kita tunggu sebentar karena gradiennya sedang berjalan. Nah, ini dia emulator kita sudah tampil. Kita tunggu sebentar, masih dalam proses. Nah, oke. Kita minimalis yang ini. Nah, ini dia. Nah, coba Anda perhatikan, Hello World dia terdapat di tengah-tengah desain kita. Sedangkan bottom dia lari ke sudut sini. Padahal pada desain kita dia berada di tengah-tengah. Nah, ini terjadi karena kita belum menentukan posisi dari komponen kita ini. Oleh sebab itu, kita bisa melakukan seperti ini. Kita klik salah satu komponennya, kita tarik yang bundar ini ke atas objek Hello World. Nah, nanti dia naik ke atas. Kita tarik juga yang ini ke samping. Ini juga samping seperti ini. Nah, baru kita atur posisinya. Nah, otomatis pergerakan dari komponen kita akan terkunci di sini. Sekarang kita running lagi, kita tes. Dah, oke dah, ini tampilannya. Nah, sudah mirip ya dengan desain kita. Nah, ini tampilannya di HP, di emulator, ini desain kita. Nah, sekarang bottomnya sudah terkunci. Nah, tinggal kita drag saja seperti ini. Kita drag. Nah,
seperti ini. Nanti akan dikuncinya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita mengatur atribut masing-masing komponen ini? Anda lihat ke sebelah kanan, di sini ada atribut, Anda klik. Kemudian Anda klik komponen yang ingin Anda rubah. Klik seperti ini. Nah, pertama-tama kita tentukan width dan height-nya, artinya lebar dan tinggi sebuah komponen. Di width ada dua jenis, tiga jenis. Ada wrap, satu, ada matte. Matte itu nanti akan menyesuaikan komponen kita dengan layout. Kemudian kita juga bisa mengisi size jumlahnya, sepertinya 200 dp. Nah, berarti tingginya 200 dp nanti. Nah, kita ambil saja di sini dulu wrap, artinya nanti wrap ini lebar tinggi dari sebuah komponen kita menyesuaikan. Kemudian apa lagi? Kita bisa mengatur teksnya. Nah, ini kan teksnya hello world, bisa kita ganti. Nah, caranya kita cari di sini teks, atau Anda bisa searching di sini, ketikkan saja teks. Nah, ini dia teks, kita ganti contohnya selamat datang. Nah, nanti otomatis di sini akan berubah menjadi selamat datang. Oke. Kita bisa mengganti warnanya, posisi teksnya segala macam, teks as legendnya, elemennya ya. Kita posisikan di center. Oke. Color dari sebuah teks, silakan Anda klik, Anda pilih warnanya seperti warna hijau, kuning, segala macam. Nah, sudah berubah warnanya ya. Kita bisa atur size-nya. Nah, di sini text size, contoh size kita kasih 20, lumayan. Kemudian kita bisa atur text style. Anda klik saja di sini. Klik di sini. Anda bisa ambil bold, italic, atau segala macam. Klik apply. Oke, sudah bold. Nah, ini dia untuk settingan. Nah, tinggal Anda mau nyeting komponennya di sini. Nah, kita cobakan yang bottom, juga sama seperti yang tadi. Kita bisa ganti teksnya, contohnya simpan. Kita bisa ganti teks colornya menjadi warna merah. Kalau kita mengganti background dari komponen bottom, Anda klik saja di sini contoh background. Oke. Nah, kita ambil yang background tint ini. Klik, kita contohkan backgroundnya warna kuning. Nah, oke, itu dia. Nah, coba kita kasih di sini angkanya 200 dp, dan di sini contoh 100 dp. Nah, Anda lihat perubahan dari komponen kita. Nah, ini kalau kita setting height dan width dari komponen kita. Kemudian di dalam dalam komponen kita juga bisa mengatur margin dan paddingnya. Margin itu adalah jarak dari komponen ke sisi luar, sedangkan padding dia jarak ke sisi dalam. Bisa Anda klik di sini, Anda atur posisinya. Contoh Anda kasih 24. Nah, ini dia berjarak. Di sini juga kita kasih 24. Nah, dikasihlah jarak sekitar 24 dengan satuannya adalah dp. Nah, inilah bentuk desain kita. Kita coba running kembali. Oke, ini dia emulatornya. Kita tunggu sebentar sampai prosesnya benar-benar selesai. Nah, sekarang dia sudah selesai. Nah, perhatikan mirip dengan halaman desain yang tampil di emulator, kan?
Nah, begitulah metode menggunakan drag and drop. Nah, silakan nanti Anda pilih komponen apa saja yang mau Anda pakai. Nah, ini nanti akan kita bahas selanjutnya. Tinggal kita drag, kemudian atur seperti yang tadi. Nah, sedangkan di halaman split, mungkin bagi Anda yang tidak suka dengan drag seperti ini, Anda bisa mengetikkan codingnya di sini. Nah, contoh saya push dulu. Kita push seperti ini. Oke. Kita push juga ini. Nah, sekarang kita punya halaman yang kosong. Ini bisa saya minimaliskan. Oke, saya ingin tambahkan text view. Bentar. Nah, ini kita katakan tadi, kita tentukan width sama height-nya. Contoh, lebar text view kita adalah match dengan tingginya adalah red. Kemudian kita kasih sebuah teks di dalam text view kita. Oke. Selamat datang. Dia sudah tampil. Apalagi tadi posisinya teks alignment, kita posisikan dia di posisi tengah, center. Sudah. Apalagi teks size, kita kasih 26, satuannya dp. Udah sama. Kemudian tag color, kita kasih warnanya. Nah, pada tag color ini kita tunggu color seperti black, white. Anda pilih saja salah satunya seperti ini. Kemudian nanti akan muncul warna hitam di sini. Anda klik, Anda cari di browse warnanya, cari warna yang Anda suka di sini. Jika tidak ada warna di sini Anda suka, Anda bisa klik tanda plus, ambil nilai colorful-nya, tentukan warnanya di sini, drag seperti ini, kemudian klik OK. Tinggal Anda beri nama, contohnya biru. Oke. Nah, kita cari. Inilah desain warna yang sudah kita buat tadi. Kita klik OK. Nanti warnanya akan berubah menjadi biru seperti ini. Stylenya kita setting text style bold. Sekarang kita tutup. Nah, itu dia. Sekarang desain halaman kita sudah siap. Nah, ini akan terdapat tanda merah di sini. Kita hiraukan saja dulu. Kita fokus ke menggunakan antarmuka saja. Halaman code sama seperti ini. Baik, itulah kira-kira materi kita hari ini. Bagaimana kita mengenal antarmuka halaman Android Studio. Selanjutnya nanti kita akan coba mendesain halaman tersebut menggunakan komponen-komponen. Oke, tetap ikuti tutorial kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa.